Halo semuanya, perkenalkan nama saya Memiana Jaita dengan NPM 2110337 kelas 2021C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, serta DUHAM. Yang pertama adalah hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. HAM merupakan syarat mutlak bagi kehidupan yang bermartabat dan bermakna. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Pemahaman tentang HAM penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Yang kedua, jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun, termasuk negara atau orang lain. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta kebebasan mengusulkan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam kehidupan politik, pemerintah, dan pengambilan keputusan di negara tanpa tempat tinggalnya. Hak ini menjamin bahwa setiap warga negara dapat berperan dalam proses politik dan sosial, baik melalui pemilihan umum, penyampaian pendapat, atau partisipasi dalam organisasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih, serta menjadi warga negara. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi berkaitan dengan hak-hak individu yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan, seperti hak untuk bekerja, memperoleh upah yang adil, hak atas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang layak. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan martabat. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya merujuk pada hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan identitas individu atau kelompok. Hak ini berfokus pada perlindungan terhadap budaya, bahasa, tradisi, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara bebas dan setara. Secara lebih spesifik, hak asasi sosial dan budaya mencakup yang pertama itu hak untuk mengembangkan budaya dan tradisi. Setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya mereka. Ini mencakup hak untuk mempraktikkan, merayakan, mewariskan tradisi, bahasa, seni, dan nilai budaya mereka kepada generasi berikutnya. Misalnya, kelompok adat atau suku bangsa memiliki hak untuk mempertahankan cara hidup dan kebudayaan mereka, serta bebas dari upaya untuk menghapus atau memaksakan budaya dominan kepada mereka. Yang kedua, hak asas pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, termasuk pendidikan yang menghargai keragaman budaya, mendukung perkembangan identitas budaya individu. Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan toleransi antar budaya. Hak untuk belajar dalam bahasa ibu dan bahasa yang mereka pilih juga merupakan bagian dari hak itu. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik itu dalam konteks keluarga, komunitas, atau masyarakat yang lebih luas. Ini termasuk hak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bergabung dalam kegiatan sosial tanpa adanya diskriminasi. Yang berikut, karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia atau HAM adalah yang pertama itu hakiki. HAM merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, universal. HAM berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa memandang jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan perbedaan lainnya. Yang berikut, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat diserahkan atau dirampas oleh orang lain. Yang berikut, tidak dapat dibagi.
semua orang berhak mendapatkan semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Yang berikut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah sebuah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai respon terhadap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Deklarasi ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, kebebasan, atau status lainnya. Meskipun DUHAM bukanlah dokumen yang mengikat secara hukum, namun ia memiliki pengaruh besar dalam pembentukan berbagai konvensi internasional dan undang-undang hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan landasan bagi perlindungan hak-hak individu di seluruh dunia dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam merancang kebijakan yang menghormati martabat manusia. Meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini telah banyak menginspirasi pembentukan hukum internasional yang melindungi hak-hak asasi manusia serta menjadikannya sebagai standar global untuk keadilan dan kesetaraan sosial.